Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa law karihal musyrikun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Masih di bab rojak di pembacaan kitab Riyadhus Shalihin pada malam hari ini. Di kitab saya terakhir telah saya bacakan di hadis yang ke-22 dari bab. Sekarang hadis yang ke-23. Langsung saya bacakan. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu ana rajulan asoba minim ro'atin kublatan. Dari Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang laki-laki yang asoba, yang mengenai laki-laki tadi minim ro'atin pada seorang perempuan. Rojulan tadi kubelatan, mencium. Asoba tadi berarti kubelatan tadi, mengenai karena laki-laki tadi telah mencium. Siapa yang dicium? Imro'atin, ini seorang perempuan yang bukan istrinya, bukan mahramnya. Fa'ata Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka si rojul tadi mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbarahu, maka si rojul tadi menghabarkan hu kepada Nabi. Hu ini kembalinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah ta'ala menurunkan ayat. Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata, tegakkanlah sholat torofayan nahari, payin nahari, pada torokan ujung, pada dua ujung siang. Zulafan minal laili, wazulafan, dan sebagian dari waktu malam. Inal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yudhibna, dia kebaikan tadi akan menghilangkan as-sayyiati, kejelekan-kejelekan. Faqala rojulun, maka berkatalah si rojul yang menghadap Nabi tadi, seorang laki-laki yang menghadap Nabi tadi, Aliyah hada ya Rasulullah, apakah untukku ini ya Rasulullah, apakah ini hanya untukku ya Rasulullah? Qala, bersabda Nabi, li jami'il ummati kullihim, li jami'i, untuk semua
ummati umatku kullihim semuanya mereka umatku. Muttafaqun alaihi. Jadi ada seorang laki-laki yang telah terjatuh, dia telah mencium seorang perempuan yang bukan mahram. Zaman Nabi ada, saat ini puata, semakin baik ya, semakin jelek. Malah di mana Ponorogo itu, Ponorogo gitu, anak sekolah yang kebubulan selakar-karuan, Masya Allah. Lah setelah itu dia sadar mendatangi Nabi ini maksudnya bagaimana solusinya ketika dia mau berkemauan baik. Dia menceritakan kepada Nabi, mengkabarkan, dia menceritakan kabar yang telah dia lakukan tadi. Lalu setelah itu Nabi mendengarkan, terus jawabannya ini, ayat ini, aqimis sholata, tegakkanlah sholat itu. Kapan? Torofayin nahari wazulafan minal laili, di dua ujung siang itu artinya ya pagi dan sore, itu ujungnya siang. Pagi itu artinya subuh, kalau di petangnya itu artinya ya bisa isya, bisa maghrib ya petang, atau di sebagian malam bisa mengartikan isya, bisa kejadian melakukan ini sholat malam, tapi lebih menguat lain ini adalah waktu isya, karena dulu isya itu bukan waktunya jam 7 ya, atau orang yang disebut adalah atama, sepertiga awal daripada malam, ya mungkin jam 9. Karena Rasul tidak menginginkan memberatkan umatnya, maka ya sudah, ketika mega merah sedang menghilang, sudah memutih langit, berarti waktu bisa. Kalau sekarang tidak lihat ke sana, dan lihat jam saja. Kalau dulu masih itu. Jadi maka kalau bisa kejadian juga waktu puasa belum waktunya buka, ya berbuka karena mungkin hujan ya, gelap. Maka sebetulnya dalam hitungan 1 bulan itu 30 hari itu cuma penyempurnaan saja. Aslinya 1 bulan itu 29. Kan dalam hadis kalau di tanggal 29 tertutup, maka sempurnakanlah puasamu 30 hari untuk penyempurnaan, karena tidak nampak. Nah, di sini artinya dua ujung di waktu siang itu, yakni pagi dan petang tadi. Ini menunjukkan bahwa tengah-tengahnya ya bukan hanya ujung pagi maupun petang, tapi sudah mahum ya, sudah dimaklumi. Jadi zuhur asarnya juga ikut ini, ikut. Kalau ujung-ujungnya ini, ujung ini, berarti tengah-tengahnya juga ikut. Ini. Lah malam ini lebih menguat yang diartikan dengan sholat isya tadi, karena petang dia diartikan sholat maghrib. Ya. Nah itu saja kamu lakukan yang wajib itu dengan sesuai sholat yang dikehendaki oleh Allah. Solu kamar ra'aitumuni usolli, jangan sekedar hanya pokoknya sudah ikhlas tapi kalau caranya tidak benar kan tidak sampai pada Allah Ta'ala. Ikhlas tapi dengan benar, sholatnya juga begitu. Yang belum bisa berkeinginan untuk bisa, kok qadarullah sampai meninggal dia belajar sholat belum sempurna, maka sudah dihitungi kesempurnaan dia. Malu biniyah tadi, kalau orang belajar bismillah lah, ingin belajar kitab Riyadhus Shalihin sampai selesai, karena belum selesai ada halangan, tak meninggal atau bagaimana, ya dihitungi pahalanya sama atau niatnya. Seandainya Allah tidak meninggal, tidak mencabut nyawanya, maka dia akan belajar sampai selesai. Itu juga Al-Quran, apalagi Al-Quran. Intinya semua belajar itu harus memindah ilmu dari guru ke murid. Istilah saudara-saudara kita adalah mangkul. Memang ada istilah mangkul nih. Mangkul itu mindah. Memang begitu. Apalagi Al-Quran punya guru. Tidak belajar sendiri. Belajar sendiri, sahabat bisa. Orang Arab, bahasa Arab bisa orang Arab. Tapi
belajarnya kepada Rasulullah SAW. Nah, setelah itu kenapa harus dilakukan sholat 5 waktu itu? Itu merupakan satu kebaikan. Kalau hadis sudah lewat itu seperti orang mandi 5 kali sudah ada kotoran ya. Karena kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan daripada kejelekan. Begitu kebaikan itu dilakukan ya, maka kejelekan itu akan hilang. Inna sholati, sesungguhnya sholat itu adalah apa dalam itu? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini fungsi daripada sholat. Kalau ada orang sholat masih melakukan kekejian dan kemungkaran, berarti apa yang dibantah dalam sholat itu tidak dipraktekkan di luar sholat. Ini namanya ya, antara ucapan sama perbuatan ini tidak sinkron, tidak akan terjadi sebetulnya di kalangan muslimin ini. Apa yang dilakukan kemudian dia terjang ya. Kalau ada orang yang melakukan sholat, setelah sholat dia melakukan kejelekan-kejelekan, maka berarti sholatnya rusak. Maka termasuk kalau dalam ayat aro'aitalladzi yukadzibu biddin, kamu tahu tidak orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yaquddu 'ala ta'amil miskin. Terus fawailul lil musalli. Tapi tidak terputus dari situ. Alladzina hum an sholatihim, mereka lalai dari sholatnya. Lalai dari pengarang tafsir Aisyah Tafsir Abu Bakar Az-Zaini, punya berarti tapi punya Aisyah yang mudah itu menjelaskan dalam ayat itu orang yang melakukan sholat tapi lupa dalam sholatnya, bukan meninggalkan sholat, bukan, dia melakukan sholat, dia lupa kalau dirinya itu orang sholat, bukan ketika dia sholat ini lupa, dia tidak, dia setelah sholat itu lupa kalau dirinya itu adalah orang yang sholat. Nah, akhirnya pekerjaannya ya ini ya, kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu tidak bisa menghapus kejelekan-kejelekan yang ada. Nah, ini termasuk fadilahnya. Ini surat Hud ayat yang ke-114. Saya belum lihat di sana ini ceritanya berikut kita ini, tetapi ini menjadi asbabun nuzul ya. Kapan ayat itu turun, sebab-sebabnya apa ya ini? Sebab-sebabnya Rasul ditanya seorang laki-laki yang mencium seorang perempuan, terus turun ayat ini. Bagaimana untuk penghilangan dosa ini? Dengan memperbaiki sholatnya. Artinya kalau sholatnya dia beres, tidak mungkin melakukan seperti itu. Maksudnya begitu. Kita lihat ya, sejauh mana apakah saya ini masih termasuk orang-orang yang membenarkan ayat. Apakah saya ini termasuk daripada orang-orang yang masih membenarkan hadis, atau saya ini apakah masih tergolong orang-orang yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah? Berikan kepada pribadi masing-masing, jangan ke orang lain, diri kita ini loh. Karena besok kita dibangkitkan dalam keadaan sendirian, bukan orang lain ke neraka. Loh, itu juga ke neraka ya Allah, kamu ikut. Tidak seperti itu. Maka kejelekan-kejelekan daripada orang lain itu biarkan mereka, kita hanya tugas menyampaikan dan memberikan nasihat saja kepada mereka. Fadzakir innama anta mudzakir saja, lasta alaihim bimusaitir. Peringatkan wahai Muhammad, kamu itu hanya seorang pemberi peringatan, tidaklah kamu itu bisa menguasai mereka, tidak. Itu saja. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita sama, biarkan mereka. Jangan ikut daripada kejelekan-kejelekan yang ada.
Nah setelah itu ternyata penghapusan dosanya itu cuman itu Pak Hakim itu kan bukan mengerjakan, tapi memang betul-betul menegakkan sholat. Kalau mengerjakan orang bisa saja asar 5:30 itu mengerjakan, tapi tidak menegakkan itu, tidak menegakkan. Zuhur jam 3:04, padahal dia tidak safar juga tidak, ini ya, punya kesibukan juga tidak, dia mengulur-ulur waktu saja. Kalau bab mengerjakan dia sahnya sah saja. Tapi kalau termasuk orang-orang yang usala dalam melakukan sholat, dia tidak tahu dalam keadaan malas. Lah orang munafik itu kan sholatnya sama Nabi, sholat jamaah, tapi sholatnya dalam keadaan malas, munafik. Maka kalimatnya Pak Hakim nemen-nemen ke ngober-ngober ke nyelak-nyelak ke susah sholat. Nah setelah itu, apa ini khusus untuk saya saja ya Rasulullah? Untuk menghapuskan dosa itu lewat memperbaiki itu, apakah khusus untuk saya? Ini masa Nabi, oh tidak, tidak. Itu semua umatku, kuluhum ya, umati ya, jami terhadap kuluhum. Kita kan takkit. Sebetulnya apa namanya, lijami untuk semua umat sudah cukup. Lijami untuk seluruh umatku, terus kuluhum, tiap-tiap mereka umatku. Nah, masyarakat itu kan ada kalimat yang kalau diartikan bahasa Indonesia itu kadang-kadang itu, kalau kita orang Indonesia, orang Jawa, di orang Jawa itu kayak kok di bulan baleni kalimat itu jelas buang-buang kan, tidak ada kalimat-kalimat yang tidak terbuang. Dalam bahasa Arab itu amat sangat kaya ya, kayak bahasa seperti ini. Pokoknya seluruh umatku dan tiap-tiap mereka, setiap orang per orang yang melakukan itu, maka dia akan terhapus dosa-dosa yang singgulan tadi, singgulan itu termasuk dosa yang bisa dihapus. Tapi yang belum, jangan menyengaja. Saya kasep ya sudah. Yang belum jangan menyengaja. Oh tebak buat dosanya gampang, udah. Jarak tuh namanya beda. Jarak itu tak perlu dicoblos itu, lebih baik itu banget. Apalagi kalau lebaran, masya Allah tadi saudara yang tidak mahram sebetulnya tidak makalan ngerti gablek, suara rene lagi gablek. Ada, maka hati-hati sekalian jangan asal jabat tangan antara laki-laki dan perempuan. Apalagi sampai peluk-pelukan, bukan mahram. Itu kalau mahram tidak apa-apa, jabat tangan tidak apa-apa kalau mahram. Tapi kalau bukan mahram jangan goncengan ke sana kemari misalnya, jangan. Hadis yang ke-24, wa an Anasin radhiyallahu anhu. Anas ini kalau tidak ada sebutan yang lain berarti Anas bin Malik. Anas bin Malik, anaknya Ummu Sulaim. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, berkata, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Datanglah seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian maka si rajul tadi berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ini para sahabat ini tadi. Nah, sering orang-orang Arabi itu kan ya Muhammad itu biasa, atau orang-orang yang kafir itu seruannya ya Muhammad, itu masih baik buat mereka, diseru mudamam juga kan. Kalau para sahabat itu halus, yang disebut itu adalah kunyahnya, kerasulannya, ya Rasulullah, ya Nabiullah. Paling baik-baiknya sebutan kepada Nabi Muhammad itu adalah kunyahnya, kerasulannya.
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, as-sabtu haddan, telah mengenai kepadaku haddan, hukum had, hukum yang harus ditegakkan, hukum pelanggar syariat. Fa'aqimhu alayya, maka tegakkanlah untukku, maka tegakkanlah hukum had tadi alayya untukku. Wa hadaratis sholatu, dan tibalah waktu sholat. Fasolah ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul tadi sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya bermakmum dengan Rasul. Dia lamur kepentingan sholat gitu ya, ada tamu, urusan belum dijawab, aku sholat, tinggalkan dulu. Di Solo itu di salah satu perguruan tinggi, tanpa saya sebutkan, di salah satu ustaz isi kajian itu tanya, gimana kalau pas ada kegiatan atau pas ada pelajaran lagi mengerjakan tugas, kemudian ada azan, kira-kira apa yang kami lakukan? Terus si ustadznya ini membacakan hadis soal Abdullah bin Maktum yang minta izin kepada Rasulullah untuk sholat di rumah karena dia buta, tidak ada yang nuntun, takut jatuh karena jalannya jalan jergong-jergong pergi ke masjid. Awalnya oleh Rasulullah kasihan, diberi rukshoh, keringanan. Iya, kamu boleh. Seketika itu juga Nabi manggil lagi, apa kamu dengar azan? Dengar ya Rasulullah. Oh, wajib kamu mendatangi pada saat ini. Jawabannya seperti itu. Beger itu, berarti tidak, harus tinggalkan dan sebagainya. Bisa ini mungkin loh. Ini juga begitu. Ya Rasulullah, saya terkena hukuman had yang harus ditegakkan, maka tegakkan atas diriku hukum had itu ya Rasulullah. Wa hadarati sholatu, waktu sholat hadir dan sholat. Terus dia sholat bersama Nabi. Falama qadha sholata, maka tatkala selesai sholat, qala berkata lagi si Rasul tadi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini sholaitu had, ini asabtu haddan, sesungguhnya mengenai kepadaku itu hukuman had. Fa'akim fiya kitab Allah, maka tegakkanlah padaku kitab Allah. Hukum-hukumlah saya itu dengan kitab Allah, ketentuan Allah. Kalau Nabi bersabda, Nabi jawab, hal hadarta ma'ana, adakah engkau itu hadir bersama kami itu as-sholata sholat? Kamu sholat bersama saya? Kalau jawab sih Rasul dari, nah, oke ya Rasulullah. Kulo sholat cara kali jenengan. Kala bersabda Nabi, qad ghufira laka, sungguh telah terampunkan buat kamu. Muttafaqun alaihi. Pun pak dosa sampean pun diampuni. Ora sak ditegake hukum had. Jadi wa qauluhu, dan ucapannya, ini perkataan Imam Nawawi, bukan hadis ini. Asabtu haddan, keterangan ini, aku terkena hukum had, maknanya yang dimaksud hari ini maksiatan wujibu takziro, dia melakukan maksiat yang wajib ditakzir. Takzir itu dihukum, hukuman. Si Rasul tadi melakukan maksiat yang harus dihukum menurut si Rasul tadi, yang harus dihukum. Walaisal muraddu, dan tidaklah yang dimaksud itu al hadda syar'iyah, hukum had yang syar'i,
Yang dimaksud bukan hukum had yang syar'i, al-hakikiyah yang hakiki, ka haddiz zina, seperti hukum had karena zina, wal khamri, dan seperti hukum had khamr, orang minum khamr, minuman keras, wa ghairiha, dan selain keduanya ini zina dan minum khamr. Jadi pelanggaran dia kena hukum had itu cuma melakukan maksiat yang wajib dihukum, bukan melakukan hukuman had yang syar'i yang hakiki, seperti dia melakukan zina tidak, atau minum minuman keras tidak. Karena minuman keras itu juga ada hukuman cambuknya, cambuk, bukan itu. Bahwa ini bukan ya, selain keduanya itu. Fa'ina hadil haddu, maka sesungguhnya ini hukum had tadi, al-hududah, apa had maka sesungguhnya ini hukum had tadi, la tasqutu, tidaklah terjatuh, bisolati, dengan melakukan sholat, berarti tidak hilang. Nah, oh ini begini, kalau zina dan minum khamr itu dua tadi, maka dosanya tidak hilang, tidak jatuh, karena dia melakukan sholat, sebagaimana hadis yang di atas tadi kan, dia mencium istrinya, kemudian mencium orang lain, kemudian dengan sholatnya. Tapi kalau zina sama khamr, setelah zina dia sholat atau hilang, itu tidak. Minum khamr tidak. Oke. Malah la tahrobu sholata wa antum sukar, jangan kamu mendekat-dekati sholat sementara kamu dalam keadaan mabuk, sadar sholat ya. Dan ayat itu turun, khamr belum dilarang. Sebab nuzulnya Umar masih gentayangan, kemudian waktu sholat dia mau mengajarkan sholat. Apa yang terjadi melakukan sholat itu, dia mencaci-caci Allah malah. Nah, sudah. Itu belum dilarang. Kalau zina sama minuman khamr tidak terjatuh, tidak hilang, maksudnya ya, tidak hilang dosanya karena sholat. Wala yajuzu lil imami tarkuha, dan tidak boleh seorang imam, para imam, dan tidaklah boleh para imam itu tarkuha, meninggalkannya. Ini tidak boleh membiarkan. Kalau dia sudah zina dan minuman khamr, sudah dihukum had. Para imam, pemimpin, imamnya imam apa nanti ini nggih pun imam sedekah, imam karim. Nek teng dusun Maron niku enten Imam Mahdi, nami lari tak niki tes SD, jenenge niku Imam Mahdi pun muncul jenenge sakilen SMP 3 dadi pun putune Pak Jaliman namanya Imam Mahdi, muncul tenan pun gede. Seruan-seruan pemimpin imam itu, pemimpin muslimin ini kalau menguasai kepemerintahan muslimin, karena tidak mengerti wong mabuk sak leher iki ditekni mawon. Orang zina malah dinikahkan. Kowe zina gitu. Nggih, saya tak nikahke gitu ya. Tak apa-apa ya. Jadi minta hukuman kepada Rasulullah. Nah, ternyata setelah itu Rasulullah tanya, kamu sholat bersama kami? Mungkin ya Rasulullah, kalau sholat kali penjelasan, oh jenengan pun diampuni.
sungguh kalian telah terampuni. Nah, ternyata dia cuma melakukan maksiat. Wallahu a'lam, maksiatnya tidak dijelaskan dalam pembicaraan dia dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma diampuni. Cuman keterangan di sini dia cuman maksiat yang mewajibkan dia dihukum, tapi tidak terus dihukum karena telah diampuni karena dia melakukan sholat. Wallahu a'lam. Ya, bukan zina, bukan minuman keras, bukan itu menurut keterangan Imam Nawawi. Hadis yang ke-25, wa anhu, dan darinya Anas bin Malik qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah taala itu layar do, sungguh dia Allah ridho, anil abdi, dari seorang hamba yang an yakula, bahwasanya dia hamba tadi makan al aklata, satu makan, fayah maduhu, maka si hamba tadi memuji kepada Allah, alaiha, atasnya, atas makan tadi, au yashroba, atau minum, asyurbatan, satu minuman, fayah maduhu alaiha, maka dia hamba tadi memujinya kepada Allah, alaiha, atasnya, atas minuman tadi. Muttafaq, rawahul Muslim. Al-aklatu, kalimat aklatu, satu makanan itu bifathil hamzati, dengan fathahnya hamzah sehingga menjadi a, bukan iklatu, uklatu tidak, tapi aklatu. Wahia, dan dia aklatu tadi yang dimaksud, al-muradu, yang dimaksud itu al-wahidatun minal akli, al-wahid, satu dari makan, kalau godai, seperti sarapan. Goda itu pagi, artinya makan pagi, bukan paginya yang dimakan, makan di waktu pagi. Wal asyai, dan makan di waktu malam, isya. Niki berarti Allah Ta'ala itu ridho dari seorang hamba yang makan satu makanan, kemudian satu kali makan, kemudian dia memuji pada Allah Ta'ala, atau minum, satu waktu minum dia memuji pada Allah Ta'ala. Nah, terus dalam keterangan Imam Nawawi menerangkan seperti kalau makan di waktu pagi dia memuji pada Allah Ta'ala, waktu malam dia memuji pada Allah Ta'ala. Itu maksudnya setiap makan dia selalu memuji kepada Allah Ta'ala. Dan kan ada larangan, la yasubbu to'am, tidak boleh mencaci makanan. Suka dia makan, tidak suka dia tinggalkan. Tidak boleh mencaci-caci makanan. Sopo masak koyong ini ragina, apalagi kalau di kalangan saudara-saudara kita yang ada di jauh, masakannya kok enak men, sopo sih masak, ini rasa enak dari Allah Ta'ala, halanya begitu. Ini bener rasa enak sama Allah Ta'ala, sing ngeracik menungso dengan Allah Ta'ala. Makan pagi, di waktu pagi dia memuji pada Allah Ta'ala, insya Allah. Paling tidak ya mulai dengan basmalah, tangan kanan, tidak pakai tangan kiri, dengan duduk. Nah, sebetulnya makan dengan berdiri itu boleh, tapi itu kebolehan. Tapi yang baik itu adalah dengan duduk, karena Rasul banyakkan dengan duduk, walaupun pernah. Lah orang Muslim kan kenapa makan berdirinya ada sebabnya, adalah sebabnya. So, mungkin di tempat lumpur atau mungkin atau hal-hal yang lain itu nih. Kalau keadaan kepepet itu saja, kan Rasul pernah minum dengan berdiri itu.
Walaupun di perbedaan nih, pas Ramadan sudah hampir waktu maghrib itu tahu-tahu Rasul depan itu menghadap sahabat-sahabatnya, kemudian dia ngangkat kendi kemudian minum, semuanya cek kuat lah gitu. Rasul minum, yang lain tidak pikir panjang, kuat rapat, pokoknya Nabi uswah kita minum. Yang lain tidak, artinya tidak disalahkan oleh Rasul. Bagi yang pada minum tidak disalahkan Rasul, bagi yang minum juga tidak disalahkan mengikuti Rasul kok. Waktu safar maka ada rukhsah boleh berbuka kalau dianggap bikin sakit berat. Dan itu kan di hadis itu kan berdiri, ada yang mengatakan itu berdiri di atas unta, bukan Rasul yang berdiri, sampai ada perdebatan lama hati sebenarnya foto kuati. Itulah yang melatar belakangi minum boleh berdiri itu seperti itu, tidak tiap hari berdiri, tidak seperti itu. Nah kita ya mestinya jadi orang cerdas, ini ada baik, ini boleh, ini baik, ini lebih baik, usahakan yang lebih baik, persembahan untuk Allah itu karena kebolehan. Apalagi orang balak cuma makruh itu mampu kan yang dibenci oleh Allah. Orang muslim kok pilih yang dibenci oleh Allah ya, saya heran nanti makruh ramu. Iya lah, kita itu diusahakan kapan saja itu supaya Allah Ta'ala itu ridho, belas kasihan kepada kita. Lah kok malah memilih Allah tidak suka, lah itu kan gak lucu. Allah mau makruh tuh. Ini kalau hukum fikih nih, hukum fikih kan makruh, akhirnya ya itu hal yang lain. Nah ini urusan makan saja, maka ada pahalanya kalau kita ini tahu ilmunya bab ini makan. Dan makan tuh sampai kenyang kan boleh. Katakan bahwa kita belum mendapatkan hadis yang Rasulullah itu sebelum kenyang dia berhenti makan, kan tidak begitu. Kira nanti yang begini. Saya belajar Bukhari sampai selesai, Muslim belum menunjukkan di kitab lain. Yang ada itu cuman Rasul itu membagi dalam perutnya itu menjadi 3 bagian, ada angin, kemudian ada makanan, ada minuman. Kenyang itu boleh saja. Soal makan. Lah nek kekenyangan lah itu beda. Pakai anak itu tidak boleh kan. Manganan lah itu juga tidak boleh. Wong kok manganan tidak boleh. Wong kok ngajian lah itu. Gitu. Dulan karo dulanan gitu. Motor karo motoran gitu. Jaran karo jaranan gitu. Terus mang boleh dhewe koyo anak. Mesti wis beda. Karena dari saudara kita pokoknya tahlil itu apa tau? La ilaha illallah itu jenis tahlil. Ojo ditambahi, udah ada dulanan. Jadi sampai sini karena intinya kita semua sekalian, mari kita niatkan semua apa yang kita pelajari ini berusaha menyampaikan kepada yang lain, kemudian berusaha untuk menjalankan sekemampuan dari ada yang kita ini, menjalankan apa yang telah sampai pada kita ini. Fa'aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.